Umar bin Khattab, saya mau lapor ke pusat. Berangkat Yahudi ini dari Mesir menuju Madinah, berhari-hari berjalan sambil berpikir, ini nanti kalau saya laporan kepada khalifah, apa pengaduan saya diterima? Wong saya rakyat kecil, lagian Yahudi, sementara yang menggusur saya ini gubernurnya sendiri. Terus dia berjalan sampai di kota Madinah. Lewat tengah hari dia mulai cari-cari. Ada orang, ketemu orang sedang tidur di bawah pohon kurma. Selamat siang Pak. Siang. Saya mau numpang tanya Pak. Tanya apa? Bapak tahu Khalifah Umar bin Khattab? Tahu. Istananya di mana Pak? Istananya di atas lumpur. Di atas lumpur? Iya. Pakaian kebesarannya apa Pak? Sutra? Bukan. Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Pengawalnya banyak Pak? Banyak. Berapa peleton? Pengawalnya yatim, orang jompo, kelompok mustad'afin, orang-orang lemah, janda-janda tua. Itu pengawalnya. Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Pengawalnya orang-orang lemah, tidak berdaya. Kok begitu Pak? Begitulah Umar bin Khattab. Orangnya sekarang di mana Pak? Di depan kamu. Jadi Bapak? Iya. Bapak? Iya. Saya Umar. Ada apa Mas? Oh, yang datang dari Semarang waktu itu. Gini loh Pak, saya mau menuntut keadilan. Keadilan kenapa? Gubernur Bapak Amr bin As itu Pak zalim. Kenapa dia? Gubuk saya main tarik saja, runtuh. Saya nggak punya rumah lagi, wong saya ini golongan makmur, cuma rumah sama sumur. Lalu untuk apa? Katanya dia mau bangun masjid di situ Pak. Dipaksanya rumah kamu ditarik sampai runtuh. Iya. Yahudi? Ya Pak. Itu ada tempat sampah ya. Betul Pak. Di situ banyak tulang unta. Coba kau cari satu tulang unta bawa ke sini. Bingung Yahudi. Pak, saya jauh-jauh dari Mesir ke sini ini mau cari keadilan. Kalau tulang unta di Mesir juga banyak Pak. Sudahlah, kau ambil saja tulang itu. Berangkat Yahudi penuh tanda tanya, ambil sebuah tulang unta, diberikan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Tulang ini diambil, Umar hunus pedangnya, dengan ujung pedang dibuat garis lurus di atas tulang unta itu. Rak. Selesai. Yahudi? Iya Pak. Sekarang kau kembali ke Mesir, serahkan tulang ini kepada Umar bin Amr bin As. Makin bingung Yahudi. Jauh-jauh datang kemari kira mau dapat keadilan, cuma dapat tulang. Ya sudahlah, namanya wong cilik, berangkat dia pulang ke Mesir. Berhari-hari sampai di Mesir. Pak Gubernur, ya lapor. Ada apa Yahudi? Saya dari pusat. Loh, kamu dari Madinah? Iya Pak. Ngapain sih kamu ke sana-sana? Nuntut keadilan. Kamu bertemu Khalifah? Ketemu Pak. Terus tulang. Ini loh Pak, salam dari beliau. Tulang. Apa maksudnya? Aku nggak ngerti lah itu Pak. Yes, goreng ini. Diambil tulang itu. Amr bin As melihat ada garis lurus dengan ujung pedang. Gemetar badannya, keringat bercucuran. Kepala proyek dipanggil. Mas, ini proyek masjid batal. Gubuk Yahudi dirikan lagi. Loh Pak, kata kepala proyek, saya kan sudah menang tender Pak. Wes, nggak ada urusan, sampean mau menang mau kalah tender, proyek batal. Itu gubuknya Yahudi dirikan lagi. Yahudi makin bingung. Ada gubernur dapat tulang gemeter. Pak Gub, ya sebenarnya apa yang terjadi? Apa-apa.
kamu sedikit-sedikit main pusat. Bu, yang ngomong dulu toh. Ya kan awalnya saya sudah ngomong Pak, tapi gubuk saya tetap ditarik. Percuma ya saya ke pusat Pak. Saya dapat teguran keras dari khalifah. Tahu kau apa artinya ini? Seolah beliau berkata, "Hai Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang berkuasa kau bertindak seenakmu. Berlaku lurus dan adillah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini." Kalau kau tidak lurus, kalau kau tidak berlaku adil, aku yang akan meluruskanmu dengan pedangku. Itu bahasa simbolik. Siapa yang gak gemeter? Kamu. Pusat. Wedus. Ya ini nek coro kita. Oh Pak, kalau begitu Islam adil ya Pak? Adil. Jadi saya menang Pak. Menang kamu. Padahal saya Yahudi. Tapi menang ya. Menang. Pak, sudahlah kalau begitu Pak. Bagaimana? Itu gubuk saya ambil saja Pak. Tanah-tanahnya sak gubuk-gubuknya Bapak ambil. Silahkan kalau mau dibangun masjid. Tidak cuma sekadar itu Pak. Mulai hari ini Bapak dengarkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yahudi bisa menang perkara menghadapi gubernur. Kalau ini terjadi di Indonesia, amin. Oke, lalu siapa pemimpin adil itu? Setiap kita kan pemimpin. Presiden pemimpin di negaranya, gubernur pemimpin di provinsinya, bupati pemimpin di kabupatennya, Pak Camat pemimpin kecamatannya, Pak Lurah pemimpin di kelurahannya, suami pemimpin di rumah tangganya, anak muda pemimpin bagi dirinya. Dan setiap kita akan dimintakan tanggung jawab. Anak muda pemimpin buat dirinya, nanti diminta tanggung jawab. Kakimu kau bawa jalan kemana? Tanganmu ngambil apa? Lidahmu bicara apa? Matamu menteleng. Apa yang dilihat? Seluruhnya akan dimintakan pertanggungan jawab. Marilah kita jadi orang yang adil kepada diri, kepada keluarga, dan akhirnya kepada masyarakat, bangsa dan negara. Hadirin yang saya hormati, satu ayat yang sering dibaca pada akhir khutbah khatib Jumat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat ihsan. Tidak sekadar adil tapi ihsan. Ihsan nilainya lebih tinggi dari adil. Contoh, nak, tolong taruh telur itu di pinggir meja. Anak yang adil apa adanya, ditaruh telur di pinggir meja. Anak yang ihsan lain. Lah iya, perintahnya sih di pinggir meja, tapi kalau pas di pinggir meja kan jatuh ke bawah. Ke tengah sedikit. Ini ihsan. Oleh karena itu, mari, perjuangan menegakkan keadilan masih panjang. Jalannya tidak lurus bertabur bunga, menanjak, menurun, banyak onak dan duri. Namun seperti yang dikatakan seorang tokoh, masih Napoleon, kalau ada 1000 orang penegak keadilan, saya satu dari yang 1000 itu. Kalau ada 100 penegak keadilan, saya juga satu dari yang 100 itu. Kalau ada 10 orang menegakkan keadilan, saya juga satu dari yang 10 itu. Kalau hanya 1 orang yang menegakkan keadilan, maka sayalah yang 1 itu. Tetap konsisten berjuang menegakkan keadilan, walaupun besok langit akan runtuh, walaupun besok akan kiamat, keadilan tetap harus ditegakkan. Ini reformasi yang ketiga, menegakkan keadilan, mengayomi masyarakat dengan hukum yang tegas. Dan Rasul menjadi contoh. Ini yang hebat. Misalnya beliau berkata, "Wallazi nafsi biyadihi, law anna Fatimah binti Muhammadin sarqat, laqata'a Muhammadun yadaha
Demi Allah, andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, jangan orang lain, Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya. Hukum berwibawa, masyarakat terlindungi. Kenapa? Nabi jadi contoh. Jelas? Beliau mengajarkan orang beramal. Kepada putrinya beliau mengatakan apa? I'mali ya Fatimah, i'mali fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Fatimah, beramal kau. Fatimah, beramal kau. Fatimah, solat kau. Fatimah, puasa kau. Fatimah, zakat kau. Fatimah, haji kau. Kalau kau tidak beramal Fatimah, aku ayahmu Rasulullah tidak akan sanggup membelamu di akhirat nanti. Ini keadilan. Tidak mentang-mentang putri kesayangan Nabi lalu sudah Fatimah kamu nggak sholat nggak apa-apa, nanti di akhirat ada papi. Jauh dari semangat nepotisme. Putri beliau sendiri ditekankan, i'mali ya Fatimah fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Beramal kau Fatimah, kalau kau tidak beramal, aku ayahmu tidak akan sanggup membela kamu di akhirat nanti. Inilah inti dari nilai keadilan. Jauh dari nepotisme, apalagi kolusi. Hadirin yang saya hormati, lalu saya masuk kepada yang keempat. Reformasi keempat yang dilaksanakan oleh baginda Rasul, menyelamatkan manusia dari gaya hidup sekuler, menyelamatkan manusia dari gaya hidup materialis, mengajarkan keseimbangan. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Betul? Betul? Kalau saja tidak ada hidup sesudah mati, kalau saja tidak ada akhirat sesudah dunia, persilahkan hiduplah saenae. Nek perlu saenae udelmu dewe. Sayang. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Ini semua calon-calon jenazah. Calon lurah belum tentu jadi lurah. Calon gubernur, yang antri panjang. Calon menteri mimpi. Calon jenazah pasti. Betul? Karena ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Ini jadi rem. Saya kepengen kaya, tapi kalau menipu orang bagaimana di kubur? Saya kepengen naik pangkat, tapi kalau memfitnah orang bagaimana di akhirat? Melahirkan disiplin. Tujuan keyakinan akhirat mewarnai cara kita hidup di dunia. Hadirin, mari kita berdoa. Semoga semua yang hadir di sini dikuatkan iman dan Islam, dikokohkan kesatuan dan persatuan, dimurahkan rezeki untuk meningkatkan ibadah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti di akhir doa sama-sama kita kumandangkan kalimat tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan, dengan segala kerendahan dan kelemahan, kami bermohon kehadirat-Mu. Tautkan hati kami bangsa Indonesia, satukan langkah kami untuk menata hari esok yang lebih baik. Karuniakan kami pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami. Berikan mereka kekuatan zahir dan batin untuk membawa kami rakyat dan bangsa Indonesia keluar dari kesulitan besar ini menuju masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan di bawah naungan ridha-Mu. Ya Allah, selamatkan kami dari perpecahan, selamatkan kami dari pertikaian, selamatkan kami dari bahaya kemunkaran dan kezaliman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah Rasulullah. Amin. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadana syahra siyami lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, para pejabat baik sipil maupun militer yang saya hormati, alhamdulillah malam ini atas izin Allah mudah-mudahan
yang kita laksanakan ini merupakan bagian dari amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Hadirin, reformasi terbesar adalah reformasi yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun merombak satu bangsa biadab menjadi bangsa beradab.